membahas terkait pungli program PTSL yang ada di Desa Drosogo, Kabupaten Sidoarjo. Pengertian manajemen kinerja ASN. Manajemen kinerja ASN adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pegawai dan tim agar dapat memberikan kontribusi terbaik. Manajemen kinerja yang baik, setiap pegawai dapat diukur kontribusinya terhadap organisasi sehingga kinerja ASN bisa meningkat dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar bagi organisasi secara keseluruhan. Tujuan penilaian kinerja untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai, memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya, mendistribusikan reward dari organisasi yang dapat berupa penambahan gaji dan promosi jabatan, mengandalkan penelitian manajemen personalia. Manfaat penilaian kinerja: penyesuaian kompensasi, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja, mengadakan penelitian manajemen personalia, kepentingan penelitian pegawaian, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia secara sistematis dan lengkap. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah, mengurangi sengketa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap sertifikat tanah yang sah. Dalam PTSL, setiap bidang tanah akan didaftarkan dengan proses yang mencakup pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat tanah, sehingga masyarakat memiliki bukti hukum yang jelas mengenai kepemilikan tanah mereka. Pendaftaran kepemilikan tanah harus melalui kepala desa dan kantor pertanahan atau kantas setempat. Manajemen kinerja ASN dan pungli PTSL. Manajemen kinerja aparatur sipil negara atau ASN yang kurang efektif dapat berkontribusi pada terjadinya pemungutan liar atau pungli dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL melalui beberapa mekanisme. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas memungkinkan oknum ASN melakukan pungli tanpa takut akan konsekuensi serius. Sementara ketidakseimbangan beban kerja dapat mendorong ASN mencari kompensasi tambahan secara ilegal. Ketidakjelasan indikator kinerja membuka ruang bagi interpretasi pribadi yang sering digunakan untuk membenarkan pungli sebagai bagian dari proses administratif. Selain itu, kebijakan reward dan punishment yang lemah membuat ASN merasa resiko terlibat dalam pungli rendah. Sementara kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi mengakibatkan minimnya pemahaman tentang etika kerja dan prosedur yang benar. Budaya organisasi yang tidak mendukung integritas juga memperkuat praktik pungli, karena nilai-nilai etika tidak dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, perbaikan manajemen kinerja ASN melalui pengawasan yang lebih ketat, penerapan indikator kinerja yang jelas, dan penegak kebijakan reward dan punishment yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya pungli dalam program-program pemerintah seperti PTSL. Kami menganalisis menggunakan teori Jack Boland, mengatakan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar dari kasus korupsi. Ia menjelaskan isi teori ini dengan menggunakan akronim GONE, Greedy, Opportunity, Needs, dan Expose. Jika keempat variabel ini digabungkan, maka hal ini akan membuat seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Keserakahan atau greedy yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang lebar atau opportunity dan diperkuat oleh kebutuhan atau needs akan menggerakkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat oleh kondisi hukum yang tidak jelas dan memberikan hukum terlalu ringan atau expose bagi para pelaku korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Teori ini kelihatan sangat tepat untuk menggambarkan situasi korupsi di Indonesia saat ini.
permasalahan. Menurut berita Detik Jatim, Kepala Desa Trosobo berinisial HA di Sidoarjo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli terkait program pendaftaran dana sistematis lengkap atau PTSL. Kasus ini diusut oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo setelah menerima laporan dari warga yang menduga adanya pungli dalam program tersebut. Sebelumnya, puluhan warga desa Trosobo telah melakukan demonstrasi di kantor Kejari Sidoarjo menuntut pengusutan tuntas kasus pungli PTSL tahun 2023. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh HA ditolak oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sehingga proses hukum terhadapnya akan dilanjutkan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kasus pungli Desa Trosobo Kabupaten Sidoarjo, kami menganalisis permasalahan ini dengan teori Jack Bolons. Yang pertama yaitu greedy. Kasus ini menunjukkan bahwa para tersangka memungkinkan terdorong oleh ketamakan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang besar melalui tindakan korupsi. Keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah seringkali menjadi pendorong utama dalam kasus seperti ini. Yang kedua yaitu opportunity. Adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol memungkinkan para tersangka untuk melaksanakan tindakan korupsi. Ketidakberdayaan sistem dalam mencegah perilaku korupsi menciptakan kesempatan yang menguntungkan bagi para pelaku. Yang ketiga yaitu need. Dalam beberapa kasus, individu mungkin merasa tertekan oleh kebutuhan finansial yang mendesak sehingga mendorong mereka untuk terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini bisa jadi merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mengabaikan etika ASN demi keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu ex post. Para pelaku korupsi seringkali percaya bahwa mereka dapat terhindar dari konsekuensi hukum. Rasa aman ini mungkin berasal dari pengalaman sebelumnya atau kurangnya penegakan hukum yang tegas sehingga memberi mereka keberanian untuk melakukan praktik korupsi. Di slide ini kami membahas kasus lain pungutan liar PTSL di Sidoarjo. Yang pertama yaitu dari Desa Gilang, yang kedua dari Desa Kletek, Kecamatan Taman, dan yang ketiga yaitu dari Desa Trosobo yang sebelumnya kita bahas. Yang pertama yaitu pungli yang terjadi di Desa Gilang. Terdakwa inisial S sebagai kepala desa melakukan pungli senilai 200 juta. Dan yang kedua yaitu di Desa Kletek, Kecamatan Taman, terdakwa inisial UD sebagai sekretaris desa dan MA sebagai kepala desa melakukan tindakan pungli yang merugikan senilai 114 juta. Dari sumber-sumber yang sudah kelompok kami kumpulkan dan kelompok kami analisis, praktik pungli PTSL masih memungkinkan terjadi. Dari pemaparan tadi, kami memberikan solusi agar praktik-praktik pungli ini dapat berkurang di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, melakukan penerapan sistem merit dalam manajemen kinerja ASN yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menjadi langkah yang penting untuk mencegah praktik korupsi dan pungli. Yang kedua, mengajak masyarakat dan perangkat ASN untuk aktif melaporkan tindak pungli melalui saluran pengaduan yang aman seperti aplikasi Siduli dan S4 Lapor. Yang ketiga, menjadikan seluruh pelayanan berbasis teknologi untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas PTSL dan masyarakat sehingga meminimalisir peluang pungli ini. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa melalui kenaikan gaji sehingga diharapkan mereka tidak lagi tergoda untuk melakukan pungli sebagai sumber penghasilan tambahan. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi ataupun pungutan liar. Yang keenam, ada pelaporan atau penerapan Omnibus Law yang komprehensif dan integrasi dapat membantu dalam penataan regulasi dan sinkronisasi perundang-undangan. Lalu ada yang ketujuh, integrasi nilai-nilai anti korupsi
dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal dapat menanamkan kesadaran dan moral anti korupsi sejak dini. Yang terakhir ada pengembangan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan akuntabilitas dapat mendorong perilaku anti korupsi dan menghilangkan budaya mengasih uang partisipasi dalam tindakan atau pengajuan program PTSL ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop pungli, jangan memberi, jangan menerima.